Ketika kamu cerita tentang kegagalan ini, rasanya gimana, Gay? Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Analisa channel kali ini agak bosen kalau aku ngobrol sendirian, makanya aku ajakin teman aku buat sit di room ini, di kursi panas ini ya Mbak ya. panas ini. Dan di sebelahku sudah ada Gayatri. Yeay. Thank you Gayatri udah mau join di channel analisa. Deg-degan ini aku di channelnya Mbak Ana. Oke teman-teman, buat kamu yang belum kenal Gayatri ini, follow aja Instagramnya Gayatri. Muncul langsung. Gila followerku naik. Ini nih seorang content creator yang memang menarik banget setiap kontennya. Menurut aku tuh ya anak muda kreatif yang kita seumuran. Tapi bohong. Bisa terlihat ya. Harap ya. Dia ini junior aku di psikologi UGM teman-teman. Dan salah satu intern juga, intern program yang join di intern program APDC Indonesia. Termasuk bagian dari APDC team yang emang belakangan ini kamu kayak lebih banyak share tentang isu mental health juga ya. Benar. Oke, aku mau nanya dulu nih Gayatri. Ketika kamu memang mutusin buat jadi mahasiswa psikologi itu emang kamu memang pengen beneran sendiri atau ada cerita di balik kenapa Gayatri pengen jadi mahasiswa psikologi? Oke, sebenarnya dari dulu tuh aku mungkin belum kepikiran banget Mbak kalau masuknya ke fakultas psikologi. Cuman kalau dilihat dari aku yang dulu gitu, aku memang anaknya tuh kalau dengerin cerita orang, bukan gosip gitu kali ya. Maksudnya kalau kita lagi dengerin Curhat background orang, gitu iya ya. itu aku seneng banget. Terus aku tuh suka ngamatin kok orang tuh bisa kayak gini ya, bisa kayak gini gitu. Nah akhirnya pas waktu SMA sih aku sebenarnya masih diarahkan untuk ke dokter pada saat itu gitu. Cuman akhirnya setelah menjalani proses panjang pencarian jati diri gitu ya, terus akhirnya aku memberanikan diri untuk bilang ke orang tua karena mungkin orang tuaku tuh belum tahu aku juga pengennya apa gitu. Terus akhirnya yaudah aku memutuskan bahwa oh ini tuh kayaknya aku emang cocoknya di psikologi gitu. Akhirnya tahun 2014 tuh aku daftar di UGM psikologi dan alhamdulillah langsung keterima di situ. Oke Gayatri, ngomong-ngomong soal beban jadi anak psikologi. Yes. Pasti dong, aku juga ngerasain orang tuh punya ekspektasi tersendiri terhadap psikolog atau mahasiswa psikologi. Kayak, ih bisa baca orang ya gitu. Terus kayak lebih sering banget gitu waktu Gay kamu ngeliat aku orangnya gimana kayak ya ampun aku baru ketemu 10 menit gitu. Bener-bener kadang-kadang kayak mau dong curhat-curhat. Itu tuh kayak privilege kita ya Gay, untuk bisa dapat kepercayaan orang dalam waktu singkat ketika mereka bisa membuka persona masalah mereka. Tapi kadang-kadang kan kita siap nggak siap gitu. Ada pada tahap kamu pernah nggak sih ngerasa kayak aku tuh lagi nggak siap untuk dengerin curhatan orang, tapi kayak orang tuh asal nabrak aja langsung curhat gitu. Pernah nggak ada di posisi itu kayak what, aku kan belum jadi psikolog, kok lu udah kayak curhat panjang lebar sih gitu? Pernah banget sih Mbak, apalagi kalau misalnya kalau pas zaman kuliah mungkin teman-teman sekitar aja kali ya, kalau misalnya baru kenalan gitu, oh anak psikologi aku mau ini dong curhat bla bla gitu. Cuman sekarang maksudnya ketika aku sudah mendalami dunia digital gitu ya, Instagram, terus apalagi aku memang melabeli diri aku tuh sebagai seorang mental health enthusiast juga ya, karena background aku psikologi gitu ya. Jadi kayak banyak banget orang di luar sana tuh yang miss, kayak misalnya DM, Kak aku pengen konsultasi dong, aku harus bayarnya berapa gitu-gitu, sampai aku tuh ada yang nge-email lah, terus kayak jadi sudah melihat aku tuh sebagai seorang psikolog dan itu aku harus sering menjelaskan sih ke banyak orang, ke follower aku juga kalau misalnya aku tuh masih lulusan S1, cuman aku bisa ngebantuin loh kalau misalnya memang kalian butuh tenaga profesional ya, aku punya banyak senior lah gitu yang udah jadi psikolog gitu. Jadi sebenarnya itu yang bisa dibilang jadi beban sendiri juga sih, kayak wah anak psikologi pasti bisa nih ngebantu untuk aku menyelesaikan masalah aku gitu ya, padahal ya gak juga sebenarnya. Bener-bener gitu. aku juga sering ngerasain itu sih Guys, maksudnya kayak pada tahap yang oke, dulu awal-awal tuh seneng banget karena kita jadi punya jam terbang, punya studi kasus, tapi pada tahap yang ternyata nggak mudah ya gitu. Iya benar. Kita kayak harus menyiapkan emosional, mental, fisik juga gitu untuk siap mendengarkan curhatan yang kadang-kadang kita juga butuh curhat juga sama orang lain Jadi gitu. mungkin orang
mikirnya kayak anak psikologi kan cuman dengerin curhat orang, apa sih susahnya, padahal tuh membutuhkan energi ya Mbak. Mbak Ana kan udah sering di ruang praktek pasti kayak Iya. Kadang-kadang butuh me time juga bener. gitu. Kalau kamu ada di ruangan itu, meskipun kamu nggak praktek aja tuh, beberapa teman-teman intern kayak Erva gitu tuh, dia tuh kayak, Mbak, aku yang cuma duduk doang, sit in di ruangan praktek sebagai asisten psikolog aja tuh energinya ketarik banget. Apalagi Mbak Ana yang emang memproses atau dalam proses terapi itu. Iya benar. Ngomong-ngomong tentang kepercayaan diri, ya kan ini aku mau narik ke kepercayaan diri ya teman-teman. Sebagai seorang content creator itu nggak mungkin loh untuk ada di titik ini, dimana sekarang kayak banyak yang pengen jadi content creator tapi nggak pede. Kalau menurut Gayatri sendiri itu sebenarnya kepercayaan diri itu artinya apa sih, Gay? Kalau menurut aku kepercayaan diri itu balik ke emang ke diri kita ketika kita tuh punya sesuatu yang, kalau aku pribadi ya Mbak, aku memaknai itu ketika aku udah percaya sama diri aku, itu berarti aku percaya sesuatu yang aku bagikan, yang aku ekspresikan itu yang sesuatu yang benar, yang bermanfaat dan emang tidak merugikan orang lain gitu. Jadi kalau menurut aku ketika aku mau tampil terus aku nggak percaya diri, pasti aku ngeliat, wah ini pasti ada sesuatu yang aku bawa nih, ada yang kurang nih. Misalnya aku mau bawain materi terus aku nggak percaya diri, itu mungkin karena aku mungkin belum menguasai itu, atau aku ada sesuatu yang aku masih ngerasa kurang nih gitu. Jadi menurut aku ya kepercayaan diri itu balik lagi ke diri, ke apa ya, ke kemampuan kalian gitu sih, ke kompetensi yang kalian punya gitu. Kalau aku sih. Oke, jadi kepercayaan diri itu kembali ke kompetensi yang kita punya. Tapi kalau menurut aku nih ya Gaya, kepercayaan diri itu apa ya teman-teman? Sebenarnya proses kita mengembangkan diri gitu yang nggak terjadi pada waktu satu hari nggak sih? Iya, pasti akan ada proses-proses yang akhirnya ngebentuk kepercayaan diri. Aku juga awalnya aku takut banget gitu ngomong depan kamera, kayak aduh aku takut nih. salah, takut Kamu salah pernah gitu. punya rasa nggak percaya diri? Pernah banget, itu pasti kalau menurutku itu akan pernah dirasakan oleh banyak orang yang sekarang tuh mungkin terlihat luas banget depan kamera. Pasti di awal tuh dia ngerasain kayak yang keringet dingin, terus kayak yang ntar bisa di-cut nggak, itu pasti ada banget Mbak. Oke, Gitu. jadi sampai pada tahap ini seorang Gayatri pun dengan followers kamu dan kamu juga sering bagi-bagi konten gitu ya, itu juga masih ada rasa tidak percaya diri. Apa yang kamu pikiran saat kamu nggak pede? Apakah ini dipengaruhi oleh proses hidup kita ketika kita pernah gagal sebelumnya, atau kita mungkin pernah berhasil sehingga kita baru pede, atau kita jarang berhasil sehingga kita nggak pede dan lain sebagainya? Karena aku baca kepercayaan diri ini dibentuk dari proses kita pernah gagal dan berhasil. Kalau gagal mulu ya nggak pede, kalau berhasil mulu kita nggak pede. Kenapa? Karena kita takut gagal. Pernah nggak menemukan proses yang kamu sadari sebagai sebuah bentuk kegagalan dan keberhasilan yang menjadikan kamu tuh bisa sepercaya diri ini, Guys? Pas aku gagal sempet sih ada rasa kayak wah ini Gayatri kamu tuh sempet ada yang kamu bodoh banget udah gitu tuh. Jadi ada semacam label-label negatif yang kita munculkan sendiri gitu ya. Kayak yang kamu ini ngapain sih daftar, kan aku pada saat itu aku gagal lanjut S2 kan Mbak. Terus kayak kamu tuh udah deh, kamu nggak cocok lanjut S2, mending kamu fokus ke yang lain aja. Sempat kayak gitu. Cuman aku sebenarnya ketika aku gagal bukan berarti aku nggak cocok di situ, tapi Allah tuh lagi ngasih tahu aku kalau Gayatri kamu tuh bakal bisa lebih hebat kalau kamu belajar di yang lain dulu loh gitu. Nanti baru dikasih jalan ke S2-nya misalnya gitu. Jadi aku mencoba menenangkan aku pun kayak gitu sih. Oke. Ketika kamu cerita tentang kegagalan ini, rasanya gimana, Gay? Sedih aja sih karena kayak aku tuh sudah menyusun timeline kehidupan mungkin kali Mbak ya. Balik lagi sih ke manusia akan lebih suka berencana gitu ya. Terus tapi tiba-tiba Tuhan kasih kayak diambil dulu, itu kayak aduh sedih banget. Sakit gitu banget. Iyalah, maksudnya kayak aku tuh pengennya di umur segini aku udah ambil S2, aku ntar nikah, aku punya anak gini-gini, tapi tiba-tiba kayak diambil dulu tuh kayak wah aku harus menyusun lagi nih gitu. Dan aku kayak percaya sih rencana Tuhan tuh pasti luar biasa banget gitu. Jadi aku nggak coba untuk menyalahkan diri aku, apalagi aku kayak mencoba untuk nggak memberikan racun-racun ke diri aku gitu, biar aku pun bisa ngeliat kalau Gayatri tuh bisa berkembang loh gitu. Jangan cuma gara-gara satu kegagalan terus kamu mendefinisikan kamu orang yang gagal tuh, jangan sampai kayak gitu. Oke, itu should be like that. Tapi untuk bisa pada tahap itu, ada satu tahap yang kamu meresapi kegagalan itu sebagai sebuah self-talk negatif. Pasti kita ketika menyadari kegagalan itu adalah sebuah kenyataan, kan pasti kita kayak
ya ini yang terjadi gitu. Coba andai kata Gayatri belum pada tahap menerima itu, apa sih yang sebenarnya kamu pengen omongin ke diri kamu pada saat beberapa waktu yang lalu ketika kamu merasa gagal? Supaya aku juga pengen ngasih gambaran ke semua orang bahwa it's human to be sad gitu, it's human to feel not okay dan emang sedang dalam kondisi itu walaupun akhirnya pada tahap yang ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa ngomong di depan diri kamu sendiri gitu pada saat kamu merasakan kegagalan itu, apa yang kamu omongin kayak? Karena tadi ketika kamu ngomongin ini tuh kamu belibet dan mungkin bergejolak gitu ya. Kayak beda gitu energinya gitu. Aku pengen ngomong ke diri aku apa ya? Bayangin ini nggak ada kamera, nggak ada cahaya-cahaya lampu ya, nggak ada Mbak Ana di sini, nggak ada aku gitu. di sini gitu. Hanya aku dan diriku. Gitu. Kamu ngomong apa sama dirimu? Aku paling yang pertama aku sebenarnya bingung pengen ngomong apa. Mungkin aku lebih pengen memeluk diriku aja gitu sih Mbak. Kayak pada saat pengumuman kamu nggak berhasil dan itu sudah percobaan untuk bisa masuk ke situ bukan yang pertama. Dan kamu untuk memberanikan diri setelah gagal mau coba lagi itu kan nggak mudah ya, mengumpulkan keberanian itu dan kemudian gagal lagi. Reaksi otomatis apa yang saat itu kamu lakukan pada saat itu at that moment? Pada saat itu yang saking aku mungkin kaget kali ya, aku lock out terus aku buka lagi. Aku mikir kayak ini ada yang salah nih, pasti salah ini, pasti sistemnya salah kayak nih. Sempat menyangkal Masih sih gitu aku nggak keterima gitu kan. Nah itu sempat di tahap yang udah yakin banget gitu. Jadi kan kalau udah yakin banget tiba-tiba nggak sesuai kan langsung drop banget. Sampai aku lock out, aku buka lagi, itu sampai hampir 3 kali aku kayak gitu. Kayak wah, terus tiba-tiba aku cuman kayak diem, lemes, cuman yang kayak udah langsung ngalir aja, udah kayak aduh. Kamu nangis waktu itu? Iya udah nangis, udah sampai nggak bisa. Pada saat itu orang tuaku memang tahu kan aku pengumuman gitu. Pokoknya tuh keluarga aku telepon, teman-teman telepon tuh nggak ada yang aku angkat, kayak yang udah deh ini kayak aku harus menenangkan diri aku sendiri dulu gitu. Terus akhirnya yaudah deh aku coba kayak secara nggak langsung mungkin aku menenangkan diri aku, kayak aku memeluk diri aku gitu kan, kayak yaudah Gayatri nggak apa-apa. Malah justru aku nggak tahu kenapa pikiran pada saat itu aku kecewa sih, cuman aku malah penasaran kayak wah ini pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi nih daripada yang ini, padahal ini tuh udah sesuatu yang besar banget menurut aku gitu. Tapi aku kayak oh yaudah emang masih belum dikasih nih gitu. Aku malah kayak penasaran, wah ini aku akan dapat apa nih setelah ini gitu. Jadi itu mungkin sebenarnya secara nggak langsung akhirnya nge-push aku buat nggak terlalu lama sedihnya gitu. Cuma kalau sedih sih pasti gitu, dan aku sampai sekarang pun masih sedih. Ya masih agak ada sedihnya. Cuman kayak aku ngerasa ya udah gitu, karena pasti aku akan kayak Tuhan tuh baik banget gitu. Pasti Allah tuh akan ngasih aku jalan supaya aku tuh bisa menjadi psikolog hebat gitu Mbak nantinya. Pasti dong, karena mendaki kembali setelah kita gagal itu penuh sebuah keberanian yang luar biasa menurut aku. Dan aku waktu itu juga sempat dikontak sama Gayatri, dan yang aku sampaikan adalah semakin berat kamu untuk jadi psikolog, itu akan membuatmu akan semakin hebat kelak. Jadi percaya aja Gayatri, dan teman-teman juga mungkin yang sekarang lagi ada pada titik terendah karena merasa mungkin sedihnya tuh masih ada loh. Aku masih bisa merasakan emosi kayak itu. Yang iya kan gitu. Pasti nggak terima gitu, pasti dan ada. Bahkan momen-momen ketika kamu lock out masuk lagi itu tuh kayak masih terngiang di memori kesadaran kamu gitu. Cuma sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan adalah kesedihan itu sendiri gitu. Tapi kamu memset perilaku untuk fokus ke diri kamu, kembali ke tujuannya apa. Kemudian habis kamu mengalami kegagalan itu, kamu officially mendaftar program magang di APDC Indonesia. Itu adalah salah satu strategi kamu untuk bisa memantulkan diri meskipun rasanya sedang tidak baik-baik saja. Oke, sebagai closing nih Gayatri, what would you say to audience gitu? Apa yang kamu pengen sampaikan ke mereka yang kira-kira mereka harus tahu kalau dalam kondisi itu sedang tidak baik-baik saja atas sebuah kegagalan, bagaimana supaya untuk bisa bangkit dan percaya diri lagi? Oke, mungkin ini pesan aku buat teman-teman semua yang sedang mengalami kegagalan atau yang udah melewati tapi rasanya tuh masih ada gitu ya. Kalau menurut aku,
pisau yang tajam aja tuh bisa tajam kalau diasah terus gitu. Sama aja kayak kita, kalau kita mau jadi pribadi yang lebih hebat, lebih baik, kita harus mengalami peristiwa yang mengasah kita itu. Salah satunya ya kegagalan itu. Jadi jangan pernah menghindari kegagalan menurut aku. Jadi ketika gagal, anggap aja itu adalah cara Tuhan untuk mengupgrade diri kamu gitu. Jadi secara nggak langsung kamu akan berpikir bahwa ada sesuatu di diri kamu yang memang harus kamu kembangkan gitu. Bukan sesuatu diri kamu tuh yang jelek, yang buruk, yang itu malah jadi penghambat kamu untuk terus belajar gitu. Kita tidak bisa memaksakan semua orang berempati dengan kesedihan kita. Tapi kalau kita mau naik level, pelajaran yang aku lalui saat itu nih ya guys, belajar berempati pada kebahagiaan orang itu adalah kenaikan level kedewasaan kita pada satu tahap yang lebih signifikan. Jadi insya Allah dengan belajar berempati dengan suksesnya orang lain itu akan ngebikin kamu semakin terus bertumbuh mindsetnya untuk terus belajar dan berjuang. Amin. Semangat Gayatri, thank you Thank you, udah Bana. sharing di sini teman-teman. Yes. Dan kerasa juga energi yang luar biasa untuk seorang Gayatri bisa jadi seorang psikolog. Hopefully kita bisa jadi segera menjadi rekan sejawat. Amin. Harus banyak belajar dari ibu aku sebelah sini ya. Aku justru kayak lagi pengen look up ke beberapa orang yang nggak harus senior, nggak harus mereka yang udah profesional, tapi justru dari teman-teman yang kayak Gayatri gini yang bisa memaknai kegagalan mereka. Karena itu sebenarnya guru yang nggak didapetin semua orang loh. Terpilih kamu bisa mengalami proses pelajaran yang luar biasa. Alhamdulillah. Follow Instagramnya dan juga punya channel YouTube juga nggak sih? Belum punya, Belum punya, mungkin nanti oke. ya next Mbak. Kalau Instagram dulu aja kali ya. Oke, ya kamu bisa follow Instagramnya Gayatri dan juga nanti dia bakalan bikin channel YouTube. Siapa tahu ini kamu belum keterima S2, kamu disuruh bikin konten-konten dulu, mungkin, suruh banyak belajar dulu. Nah pada tahap kamu jadi psikolog, kamu udah punya satu konten yang memang bisa lebih mantap lagi nanti kalau udah jadi psikolognya. Amin. Ya, oke kalau begitu terima kasih dan nonton Alasa Channel. Bye bye, assalamualaikum. Dah.